Halo guys, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan melakukan review tentang salah satu produk. Kali ini kita akan coba bahas mengenai apa itu kartu kredit. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu kartu kredit itu apa sih? Kartu kredit. Baiklah guys, sebelum saya jelaskan, minta bantuan teman-teman untuk video ini dibagikan, di like dan subscribe tentunya, biar saya termotivasi untuk terus melakukan review produk-produk bank lainnya. Baiklah guys, kita to the point aja. Apakah kartu kredit itu? Jadi jawabannya adalah kartu kredit itu adalah fasilitas kredit dalam bentuk kartu yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan atau bank kepada nasabah yang memenuhi persyaratan tentunya. Nah, kartu itu seperti apa yang dikasih itu? Kartu itu yang dikasihkan itu adalah kartu yang berupa seperti ATM guys, seperti ATM. Jadi secara keseluruhan hampir sama persis dengan ATM. Jadi kartu itu yang dikasihkan oleh pihak bank kepada nasabah yang sekiranya memenuhi persyaratan jika nasabah tersebut mengajukan pengajuan kartu kredit. Nah, terus apa fungsinya dari kartu kredit yang diberikan oleh bank? Jadi kartu itu fungsinya, guys, bisa kita katakan sebagai dana cadangan. Dana cadangan yang sewaktu-waktu ketika kita perlukan atau butuhkan atau dalam keadaan kepepet bisa kita manfaatkan. Satu contoh ya, misalnya misalnya saya seorang karyawan, tanggal gajian saya setiap bulannya itu setiap tanggal 1 setiap bulannya. Nah, misalnya saya punya anak ini kuliah di luar kota misalnya. Nah, sementara saya kan gajian tanggal 1, si anak minta uang SPP atau untuk pembelian buku dan sebagainya, itu di pertengahan bulan misalkan guys. Nah, saya kepepet nih, uang sudah habis, malam ceritanya gaji pas-pasan, mana lagi untuk bayar kredit kan, cicilan bank. Bapaknya ya terkadang ya bisa-bisa aja itu terjadi, dalam artian gaji saya sudah habis karena kebutuhan lainnya. Jadi mau tidak mau, karena SPP ini kan sifatnya urgent, kalau misalnya mahasiswa ndak bayar kadang-kadang ndak dikasih ujian guys. Jadi mau tidak mau saya usahakan gimana pun caranya, yang penting anak saya bisa ikut ujian. Nah, di sana bisa kita manfaatkan kartu kredit tersebut guys. Jadi bisa kita tarik tunai kayak ATM biasa, habis itu baru kita transfer ke anak. Nah, terus pembayaran kartu kredit itu, pembayaran cicilan atau angsurannya itu seperti apa modelnya? Baiklah guys, di sini juga saya akan coba jelaskan. Jadi ketika kita dikasih fasilitas kartu kredit oleh pihak bank, nanti kita akan begitu kartu kredit kita disetujui, itu kartu itu kan dikirim, habis itu nanti kita akan dikasih PIN sama tanggal jatuh tempo juga di surat waktu pengiriman kartu tersebut.
Di dalam amplop itu ada penjelasan semua guys. Jadi tanggal jatuh tempo, setiap bulannya itu ada. Terus untuk jumlah angsuran itu ada dua alternatif pilihan. Misalkan ya, saya pakainya 1 juta bulan ini. Nah, tanggal jatuh temponya misalnya tanggal 20 setiap bulannya. Jadi ketika saya pakai hari ini, saya dikasih waktu berapa hari. Jadi sekarang ini tanggal 3. Berarti saya punya waktu sekitar 17 hari untuk mengembalikan guys. Artinya tidak full sebulan. Kenapa 17 hari? Itu karena tanggal jatuh temponya itu setiap bulan itu tanggal 20. Nah, nanti kalau misalnya sudah jatuh tempo, maka guys harus melakukan pembayaran sejumlah pemakaian atau minimum pemakaian, karena di kartu kredit itu dua model pembayaran angsurannya. Bisa dibayar sekaligus sesuai dengan total pemakaian berikut bunga. Bisa juga dengan mencicil. Mencicil di sini istilahnya dalam kartu kredit itu adalah minimum payment. Itu 10% guys dari total pemakaian. Misalnya saya sudah pakai 1 juta, maka minimal yang saya harus bayar adalah 100.000 untuk pokok plus bunganya. Nah, terkait dengan bunga ini guys, setiap bank itu beda-beda dia pemberlakuan suku bunga untuk kartu kredit. Ada yang 2,9, ada yang 2,5, ada yang 3 guys. Nah, 3% maksudnya, atau 2,9%. Itu jadi tambahan ketika kita membayar minimum payment tadi itu yang saya katakan 100.000, ya mungkin jadi 100.000 20, atau mungkin jadi 120, 30, 40, mungkin maksimal sampai 150. Tapi kayaknya enggak bakalan lah sampai 150, artinya kan bunganya 50% kalau 150 kita bayar untuk minimum. Nah, jadi itu guys. Nah, yang kedua, kalau misalnya ketika waktu pembayaran atau tanggal jatuh tempo itu kita mempunyai dana cukup untuk kita kembalikan pokok berikut bunganya, alangkah bagusnya lagi guys. Jadi kalau di kartu kredit itu kita dikasih kesempatan, dia tidak seperti kredit pada umumnya. Kalau kredit pada umumnya kan, kalau misalnya kita kredit motor, kalau angsurannya 500.000 per bulan dari awal sampai akhir jangka waktu itu tetap 500.000 terus. Kalau ini enggak, jadi dia lebih fleksibel. Nah, terus fitur-fitur berikutnya yang bisa kita manfaatkan kalau misalnya kita punya fasilitas kartu kredit adalah kartu kredit ini guys bisa dipakai belanja. Bahkan kita lebih disaranin oleh pihak kartu kredit untuk kita pakai untuk belanja daripada kita ngambil cash. Kenapa? Pertama, bunganya lebih rendah tentunya kita dikasih. Dia bunganya lebih rendah daripada kita tarik tunai. Jadi tarik tunai itu lebih besar kita dikenakan bunga guys. Nah, kalau kita gesek belanja, misalnya beli baju di mall, terus kita gesek bayarnya pakai kartu kredit, itu biasanya bunganya lebih ringan. Nah, terus yang kedua itu biasanya dari pihak toko atau yang jual baju tadi, kalau misalnya dia sudah kerjasama sama BNI, kadang-kadang itu ada diskon khusus untuk pengguna kartu kredit brand ini, misalnya BNI atau misalnya BRI begitu. Jadi nanti ada diskon khusus. Oh, ada potongan 10% sampai 30% bagi pengguna visa BNI. Itu ada guys. Terus yang ketiga, kalau misalnya guys suka belanja online, misalnya di Shopee, di Tokopedia, Lazada, Bukalapak, nah itu kan kadang-kadang ada bahasa cicilan 0%.
Jadi kalau guys misalnya pakai kartu kredit mau belanja online, bisa-bisa kalau misalnya mau beli barang, misalnya beli HP ya, beli HP, bisa-bisa aja guys di apa ya istilahnya, enggak dikenakan bunga. Jadi yang dibayar, yang diangsur setiap bulan itu hanya pokok saja. Itu banyak guys, banyak sekali kalau di toko online kalau misalnya kita mau belanja pakai kartu kredit. Jadi keunggulannya itu guys, banyak keunggulannya kalau misalnya untuk dipakai belanja. Bunga sudah ringan, habis itu nanti cicilan 0%, kan enak gitu guys. Mungkin itu dulu review saya untuk kartu kredit guys. Kalau misalnya ada kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom di bawah. Oke guys, saya juga sebentar lagi nyampe di kantor. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.